Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus. Kemudian mudah-mudahan teman-teman bisa tetap semangat untuk belajar tentang jaringan dan security. Untuk menambah semangat teman-teman dalam belajar tentang cyber security ini, saya akan membawakan satu topik di konten kali ini yang berhubungan dengan informasi yang perlu kita amankan. Informasi yang akan saya bahas di konten kali ini adalah tentang semua data-data sensitif yang ada di kartu pembayaran. Atau bahasa kerennya sih payment card gitu ya. Nah, seperti apa informasi-informasi sensitif ini? Yuk kita bahas di video kali ini. Payment card, atau biasanya kalau kita sering kenal dengan istilah kartu pembayaran. Nah, mungkin teman-teman masih asing ya dengan istilah seperti ini ya. Atau istilah lain yang lebih familiar adalah kartu debit atau kartu kredit. Nah, teman-teman lebih familiar itu ya. Apapun jenisnya, itu disebut dengan payment card. Hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah mempunyai payment card ini. Contoh misalkan kartu Visa atau Mastercard, atau ada juga yang American Express. Atau kalau yang lokal, teman-teman bisa menggunakan dari perbankan ya, kayak dari Bank Mandiri, kartu debitnya Bank Mandiri, Bank BCA, dan seterusnya. Nah, kartu-kartu itu bisa kita gunakan untuk melakukan pembayaran. Permasalahannya adalah di dalam kartu atau payment card ini, terdapat data-data yang sangat sensitif dan tidak boleh ada orang lain yang tahu. Nah, makanya teman-teman hati-hati ya kalau saling pinjam-meminjam kartu kredit atau kartu debit ke teman gitu ya. Walaupun sahabat, walaupun teman dekat, walaupun pacar, saya sarankan jangan dikasih pinjam. Karena di dalamnya itu banyak sekali informasi-informasi sensitif yang harus kita jaga. Nah, kemudian informasi atau data-data sensitif apa saja yang bisa kita temukan di dalam payment card ini? Coba teman-teman lihat di gambar sebelah ini. Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh ya dari payment card-nya. Nah, di sini ada beberapa jenis data yang memang harus kita lindungi ataupun jangan sampai orang lain tahu. Sekarang kita cross-check ya. Silakan teman-teman ambil payment card masing-masing, kemudian cek. Apakah di payment card kita itu punya yang namanya PAN atau Primary Account Number. Biasanya digitnya panjang banget, itu ada di halaman mukanya dari kartu kita. Kemudian ada juga expiration date-nya, tanggal masa berlaku dari payment card kita. Kemudian ada nama si pemegang kartunya atau card holder name-nya. Pasti ada di teman-teman juga. Kemudian coba cek, ada nggak chip-nya? Kalau kartu-kartu sekarang kayaknya udah nggak muncul lagi ya chip-nya ya. Tetapi dia ada di dalam kartu tersebut. Kemudian coba dibalikin kartunya di tampilan belakang. Biasanya ada warna hitam, garis, yaitu disebut dengan yang namanya magnetic stripe. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah kode yang merepresentasikan brand dari pengeluar payment card ini. Misalkan kalau ada CVV2, itu namanya Card Verification Value 2. Yang ini biasanya dimiliki oleh Visa. Kemudian ada CVC2, ada Card Validation Code. Ini miliknya Mastercard. Atau ada CID atau Card Identifier Number. Ini miliknya American Express. Nah, untuk payment card lokal seperti Bank Mandiri, BCA, Danamon, dan lain-lainnya, itu juga punya kode-kode itu. Nah, data-data inilah yang perlu kita amankan atau kita lindungi. Jangan sampai orang lain tahu. Karena kalau data-data ini diketahui oleh para peretas, mereka bisa melakukan duplikasi terhadap kartu payment kita atau payment card kita. Artinya, mereka bisa melakukan impersonasi dari si pemegang kartu tadi. Kemudian, payment card yang sudah diimpersonasi tadi itu akan digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal. Bisa saja dia melakukan pembelian barang dengan menggunakan kartu kita. Dia nyicil motor dengan kartu kita. Dia beli apa, dan seterusnya. Sehingga tagihan-tagihan itu akan masuk ke alamat kita sendiri. Atau mungkin teman-teman pernah dengar kasus-kasus seperti tiba-tiba saldo di rekening kita itu
berkurang. Padahal kita tidak pernah melakukan transaksi apapun di tanggal tersebut, kita juga tidak pernah mengalami kehilangan kartu, dan lain-lainnya. Nah, jika teman-teman mengalami hal seperti ini, mulai waspada. Lebih baik langsung lapor ke vendor atau bank yang mengeluarkan payment card tersebut, supaya dilakukan tindak lebih lanjut. Jadi, kartu-kartu payment seperti ini tolong disimpan di tempat yang aman, jangan sampai hilang, atau jangan sampai di-share ke orang lain. Nah, kira-kira bagaimana para peretas itu bisa mendapatkan informasi atau data-data sensitif yang ada di payment card kita? Nah, ini pasti teman-teman bertanya-tanya ya. Pak, saya kan sudah mengamankan payment card saya sudah simpan di rumah, kemudian saya sudah masukkan ke brankas, tapi kejadian juga Pak, ada yang menduplikasi atau mengimpersonasi kartu payment card yang saya miliki. Nah, di sini saya akan memberitahu pada teman-teman titik-titik yang rawan terjadinya pencurian data sensitif pada payment card. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di sebelah sini. Yang pertama, biasanya para pencuri atau peretas tadi itu menggunakan card reader palsu atau yang sudah dimodifikasi. Jadi ketika kita memasukkan kartu payment kita atau payment card kita, nah nanti card reader ini akan membaca dan merekam informasi-informasi atau data-data yang ada di dalam payment card tersebut. Kemudian disimpan di server mereka dan dapat. Itu yang pertama. Kemudian titik rawan yang kedua itu bisa berasal dari tempat penyimpanan kertas atau dokumen-dokumen fisik. Hal ini sangat berbahaya banget bagi perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan dokumen fisik atau kertas sebagai wadah untuk menyimpan data-data personal atau sensitif. Kemudian disimpan di rak yang ada di perusahaan tersebut. Karena cara seperti ini akan meningkatkan risiko terjadinya pencurian terhadap data-data rahasia. Makanya lebih baik sebenarnya kita beralih ke digital ya. Kemudian titik rawan ketiga itu berasal dari database. Nah, ketika kita akan beralih ke digital, otomatis teman-teman harus menyiapkan database kan ya. Di mana semua data-data, baik itu data umum atau data publik, sampai dengan data private atau data rahasia, itu akan disimpan di database. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengamankan database ini, maka sama saja bohong. Artinya apa? Artinya, para peretas itu bisa saja masuk ke database dan mengambil data atau informasi sensitif atau pribadi dari si pemegang kartu tadi. Kemudian titik rawan yang keempat, nah ini lumayan surprise banget. Karena kenapa? Karena di titik ini kita kadang-kadang nggak nyangka. Oh, ternyata dari CCTV yang memantau pergerakan kita itu bisa mengetahui atau mengambil data-data pribadi yang ada di payment card kita. Nah, makanya kalau teman-teman ingin melakukan transaksi mobile banking atau internet banking di tempat-tempat publik, hati-hati. Periksa sekitar apakah ada CCTV atau tidak. Kalaupun ada, jangan sampai CCTV itu merekam aktivitas yang kita lakukan dalam bertransaksi. Kita bisa putar badan, kita bisa arahin smartphone kita, kartu kita jangan dilihatin. Karena ternyata banyak sekali kasus-kasus yang terjadi gara-gara terekam oleh CCTV. Ya, nggak nyangka kan ya, ternyata CCTV juga bisa mengakibatkan terjadinya pencurian data. Kemudian, titik rawan yang kelima adalah berasal dari jaringan-jaringan publik, baik itu jaringan kabel ataupun jaringan wireless. Kebanyakannya sih biasanya wireless ya. Nah, makanya teman-teman harus hati-hati ketika ingin bertransaksi dengan menggunakan jaringan publik. Atau misalkan nebeng wifi sama teman, misalkan, itu hati-hati. Atau misalkan saya ingin membayar orderan saya di toko online di jaringan-jaringan publik seperti di kafe, restoran, mall, dan lain-lain. Mendingan tunggu sampai rumah deh, biar aman. Ya, nah inilah 5 titik rawan yang biasanya terjadi
aksi pencurian data-data sensitif terhadap payment card kita. Kemudian, setelah kita tahu titik rawan terjadinya pencurian data payment card, maka sebagai orang security, teman-teman harusnya sudah tahu kira-kira apa saja yang perlu kita amankan. Nah, di gambar sebelah ini, ada beberapa titik di mana titik-titik ini perlu kita amankan. Yang pertama adalah card reader. Jadi kita harus membeli atau menggunakan card reader yang memang berasal dari vendor-vendor yang legal, yang resmi. Jangan beli di vendor-vendor yang nggak tahu siapa gitu ya. Kok mereknya ini dan seterusnya. Jadi hati-hati. Kasus yang paling banyak dan heboh yang paling sering terjadi itu adalah pencurian data payment card di ATM-ATM. Jadi modus-modusnya itu adalah si peretas memasang alat card reader tepat di mulut ATM-nya. Jadi sebelum kartu kita masuk ke ATM, dia akan pasang dulu alat card reader-nya, kemudian kita masukkan, ketika dimasukkan, data kita akan dibaca oleh card reader si peretas tadi. Makanya teman-teman harus bisa membedakan mana ATM yang sudah dipasang card reader ilegal dengan yang belum. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya ya, untuk mengetahui apa saja sih ciri-ciri dari card reader yang ilegal atau yang sudah dimodifikasi ini. Kemudian titik yang kedua adalah di point of sale system-nya atau sistem POS. Misalkan teman-teman kan sering berbelanja di toko-toko toserba atau di minimarket. Nah, biasanya kita sering membayar dengan payment card. Nah, itu disebut dengan POS system. Biasanya kan kita tinggal gesek, masukin PIN-nya, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati. Ya. Kita harus amankan titik itu. Kemudian titik yang ketiga itu adalah mengamankan dari sisi jaringan dan juga akses router di wireless. Ketika kita udah bicara payment card, mau nggak mau pasti menggunakan jaringan ya, baik menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless. Nah, titik inilah yang perlu kita amankan juga. Terus titik yang keempat yang harus kita amankan adalah dari sisi tempat penyimpanan data pada payment card-nya dan juga sistem transmisi datanya. Nah, ini harus kita amankan. Terus titik yang kelima adalah kita akan mengamankan data-data payment card yang disimpan dalam kertas atau dokumen fisik. Mungkin bagi sebagian organisasi, data fisik itu masih diperlukan. Oke, nggak ada masalah. Tetapi akan lebih baik dan dianjurkan untuk sudah tidak menggunakan paper base lagi. Toh kalau kita ingin mengamankan data-data yang tersimpan pada paper base ini atau dokumen fisik, kita harus berpikir keras lagi bagaimana cara mengamankan payment data yang ada di dokumen tersebut. Apakah harus disimpan di brankas? Apakah harus disimpan di ruangan-ruangan tersendiri, dan seterusnya. Dan titik yang terakhir adalah kita harus mengamankan aplikasi online payment-nya dan juga shopping chart-nya atau keranjang belanjanya. Jadi, bagi para pengembang aplikasi toko online atau e-commerce, ya, titik ini harus benar-benar diamankan. Jangan sampai terlewatkan ya. Karena salah satu core dari e-commerce itu ya di sini. Nah, ini adalah beberapa titik yang perlu teman-teman pikirkan ya, bagaimana cara mengamankannya. Nah, atas dasar-dasar inilah akhirnya muncul standar untuk mengamankan payment card ini. Nah, ini yang kita sebut dengan PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard. Nah, standar dari PCI DSS ini seperti gambar sebelah ini ya. Jadi teman-teman lihat ada 15 PCI Security Standard yang harus dipenuhi oleh semua pembangun atau pengembang sistem payment. Ya, karena jika tidak mengikuti standar ini, yang dikhawatirkan adalah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan oleh customer, ataupun si penyedia layanan atau merchant, bahkan bagi bank itu sendiri. Jadi risikonya sangat tinggi banget kalau misalkan kita tidak mengikuti aturan-aturan dari PCI DSS ini. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik nggak nih kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang PCI DSS ini? Kalau teman-teman tertarik dan ingin belajar lebih dalam lagi tentang PCI DSS, tolong tulis di kolom komentar.
Nanti di video-video berikutnya saya akan buat konten-konten yang lebih detail. Atau bahkan saya akan jelaskan dari ke-15 PCI security standar yang ada di gambar ini. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman di konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa, jika ada masukan, saran, atau request, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, teman-teman selalu pantau channel ini supaya bisa mendapatkan video-video baru yang lebih menarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.